Yo, kembali channel gua. Ya, oke. Jadi kita akan bahas mengenai Joker ya, karena bisa dibilang karena gua dapat kabar dari dari kalian komunitas, bahkan di WA juga. Ini banyak dari kalian mengatakan, "Bang, tolong bahas trailer TV Japan Spot untuk The Batman tahun 2022." Karena dikabarkan Joker sudah muncul di akhir trailernya. Lah kok bisa? Gua jujurnya gue sempet kaget, sumpah. Gue sempet kaget karena sampai akhir-akhir ini Matt Reeves sendiri belum bisa mengkonfirmasi apakah ada Joker atau tidak. Dan kabarnya lagi itu untuk Warner Bros itu katanya mereka akan menyiapkan Joker untuk sequelnya. Oke lah ya, katakanlah mereka akan menyiapkan sequel ke depan. Tapi di sini di TV Spot Japan itu ada berbagai macam tawaran Joker di situ. Nah, gua udah lihat kan, gua udah lihat di akhir-akhir. Nah, kita akan bahas di video ini mengenai analisa dari gue dan apa hubungan dengan Batman dan juga The Riddler yang akan tayang di The Batman tahun 2022 nanti. Oke? Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke? Thank you. Kita akan bahas mengenai The Batman tahun 2022, mengenai analisa gua, apakah Joker akan muncul di film ini atau berikutnya atau enggak sama sekali. Langsung kita masuk ke DC Universe Indonesia. Oke ya, jadi seperti yang kalian tahu ya, ini gue jujur sempet kaget sih. Anjir, ada Joker. Gue sempet kaget, padahal gue belum nonton trailernya. Tapi setelah kalian udah memberikan link YouTube-nya, gue langsung lihat kan 1 menit, 31 menit 15 detik kalau nggak salah untuk durasinya TV Spot Japan ya. Itu agak lumayan panjang sih. Dan kita mendapatkan beberapa adegan baru ya. Yang pertama, gue akan bahas mengenai scene baru nih. Scene baru ini kita terlihatkan bahwa lebih luas lagi ketika Bruce Wayne menghadiri sebuah pemakaman yang ada di gereja ya. Dan seketika itu kita udah tahu bahwa ada adegan ketika mobilnya akan menabrak mimbarnya gereja dan Bruce Wayne menyelamatkan beberapa orang di sana. Dan kemudian kita tahu bahwa Bruce Wayne sudah melihat siluetnya Edward Nygma alias The Riddler itu sendiri. Jadi kita bisa melihat kalau kalian fokus ya, itu di Bruce Wayne di shot atas, Bruce Wayne lihat ke atas. Nah, di atas mimbar itu ada The Riddler. Nah, si Edward Nygma mengawasi Bruce Wayne. Jadi bisa kemungkinan Edward Nygma sudah mengetahui Bruce Wayne adalah Batman. Nah, kok bisa? Jadi kalian belum tahu ya, The Riddler ini adalah salah satunya villain yang sangat cerdas. Dan juga The Riddler ini adalah haus akan informasi dan dia selalu ingin mengetahui siapa identitas Batman sebenarnya. Dan itu sudah dijelaskan di Batman Hush ataupun di beberapa isu-isu Batman yang lainnya. Karena sepertinya The Riddler dibangun di sini ini benar-benar sangat cerdas dan juga haus akan informasi. Jadi seperti itu. Makanya ini gue lihat The Riddler yang mereka bangun sih mungkin kostumnya nggak akan seperti dulu ya. Karena kan kalau kita lihat dengan dulu kan The Riddler itu suka pakai jas hijau dan juga pakai topi bundar. Tapi kalau di sini mereka membuat The Riddler sebagai serial killer yang sangat-sangat mengerikan di Gotham. Sehingga dia bukan hanya haus akan informasi, haus akan teka-teki, tapi dia juga seorang pembunuh berantai. Nah, serial killer ya, jadi seperti itu. Makanya gue pengen tahu mereka mengkombinasikan antara itu semua ke The Riddler bagaimana. Karena ini benar-benar jelas The Riddler yang sangat-sangat berbeda, Pak. Jadi gue pengen tahu seperti apa hasilnya, mereka membuat seperti apa si Paul Dano ini. Tapi di sini gue melihat kayaknya ya mereka membuat The Riddler ini akan menjadi ada koneksi antara dia dengan Bruce Wayne. Nah, gue dapat kabar dari teman-teman gue bahwa mereka mengatakan bahwa kayaknya The Riddler ini ada punya referensi dia tuh menjadi teman masa kecilnya si Bruce ya. Si Edward Nygma punya kenangan masa lalu dengan Bruce Wayne pada saat mereka masih anak-anak. Mungkin seperti itu. Jadi kayaknya ya, ini gue belum tahu ini apakah ini benar apa enggak, tapi kayaknya untuk si Hush ini ya, atau si Thomas Elliot ini ya, yaitu adalah teman masa kecil Bruce Wayne dari komik DC, ini mereka akan mengganti perannya ke The Riddler. Jadi kayaknya mereka tidak akan mengeluarkan peran The Hush atau Thomas Elliot ini ya. Jadi mereka perannya Hush ini mereka akan langsung replace ke tempatnya Riddler. Jadi bisa dibilang perannya Riddler ini akan seperti Hush, dimana dia itu sangat terobsesi dengan Bruce Wayne dan juga berusaha untuk mencari tahu identitas Batman yang sebenarnya. Oke, karena dia masa kecilnya dia udah pernah dengan Bruce Wayne pada saat mereka masih kecil. Kalau mereka membuat seperti itu, yang gua nggak masalah sih, gua nggak masalah. Jadi
kayaknya ya ini karena gue juga lihat ada scene dimana ketika fotonya si Bruce Wayne kecil sama si foto kecil si Edward Nygma. Nah tapi bisa jadi ini bukan Edward Nygma, ini adalah si Hush itu sendiri atau Thomas Elliot itu sendiri. Jadi gue nggak tahu apakah ini benar atau enggak, gue nggak tahu. Tapi yang jelas kalau ini benar-benar The Riddler, jadi kita bisa dipastikan bahwa perannya Hush yang kita udah tahu di komik yang sebagai teman kecilnya Bruce Wayne ini akan digantikan oleh si Edward Nygma ya. Jadi seperti itu, makanya mungkin seperti itu atau enggak bisa jadi The Riddler ini benar-benar dia tuh nggak tahu dan juga dia tuh benar-benar seorang villain biasa yang haus akan informasi dan berusaha untuk meng-reveal siapa Batman sebenarnya. Just itu karena kalau kita lihat di akhir trailernya kita bisa melihat bahwa ada kata-kata Bruce Wayne, terus ada ketawa cekikan ala The Riddler. Nah banyak dari kalian mengatakan bahwa ini adalah ketawanya si Joker, oke? Ketawanya si Joker. Waduh, gua langsung kok bisa? Gua coba cek berulang dan juga gua coba dengerin suaranya. Ini bukan ketawanya The Joker sih, bukan. Ini adalah ketawanya si Paul Dano alias The Riddler. Dari mana? Jadi gini, buat kalian yang belum tahu ya, The Riddler itu sebenarnya villain itu adalah bisa dibilang tuh dia tuh orang yang sangat flamboyan dan juga itu selalu ketawa-ketawa. The Riddler, makanya bisa dibilang banyak orang mengatakan The Riddler itu hampir sama dengan Joker karena perawakannya dia itu sangat flamboyan dan juga benar-benar itu bukan orang yang benar-benar serius bisa dibilang haus akan dendam segala macam, enggak. The Riddler itu benar-benar dia itu orang yang flamboyan, jadi bisa dibilang dia itu ya bisa ketawa-ketawa gitu doang. Karena kalau gua dengar ketawanya itu hanya ketawa biasa, bukan ketawa yang ada ritmenya. Kalau kalian bandingkan dengan ketawa Joker itu ketawa itu ada ritmenya, dari atas ke bawah ada vibe-nya loh. Atas bawah, atas bawah, atas bawah. Jadi seperti itu ketawa Joker ya. Tapi kalau untuk The Riddler ini dia cuma ketawa biasa, ketawa ngekek biasa ya, semua orang juga bisa. Jadi gue melihat sini ini kayaknya bukan Joker, ini tetap The Riddler alias si Paul Dano ini. Karena sampai sekarang untuk Joker itu kita hanya bisa diperlihatkan anak buahnya doang. Yang kalau kalian masih ingat ketika si Batman lagi mengajar semua beberapa anak buah Joker yang pakai rias make up yang putih hitam itu ada anak buah Joker. Tapi kemungkinan untuk Joker muncul di film ini kayaknya kemungkinan cuma sedikit ya, dan juga mungkin hanya sebagai Easter egg doang untuk ke sequel selanjutnya. Karena ya sekali lagi kalau Batman tanpa Joker itu kayaknya rasanya kayak kurang aja kalau dia nggak ada Joker ya seperti itu. Makanya Joker memang harus dimunculkan mau nggak mau, karena memang The Batman kalau nggak ada Joker kan nggak asik kan ya. Jadi gue pengen Joker yang ada di sini. Dan untuk Joker sih kemungkinan dia itu akan muncul di Batman yang sequel ketiga ataupun ke sequel kedua ya, karena katanya di sequel kedua nanti villain utamanya adalah The Penguin, karena seperti itu. Tapi sampai sekarang kita belum dapat konfirmasi dari Matt Reeves ataupun dari Robert Pattinson sendiri yang mengatakan bahwa Joker akan hadir enggak ya. Tapi gue mendapatkan juga informasi baru, katanya untuk pemeran Joker sini adalah Barry Keoghan. Oke, kalau kan tahu ya, Barry Keoghan ini adalah aktor di mana dia itu sudah memerankan salah satu peran di Eternals Marvel ya, MCU. Dan di sini ketika dia lihat dia tuh wajah-wajah bukan wajah-wajah bisa bilang wajah-wajah maniak ya. Itu cuma wajah-wajah sebagai perannya sinis aja kalau yang gue lihat wajahnya ya. Kalau dia berperan sebagai Joker sih gue nggak tahu ya apakah dia cocok atau enggak, gue nggak tahu. Tapi dari Facebooknya kakaknya si Barry Keoghan ini, dia mengatakan bahwa dia tuh akan berperan sebagai Joker di film Project The Batman. Nah katanya juga dia tuh sudah dites screening oleh Warner Bros dan juga dirasa cocok oleh Matt Reeves untuk memerankan Joker versi The Batman Robert Pattinson. Gua nggak tahu apakah ini benar atau enggak, tapi yang jelas kalau menurut gua sih gue nggak tahu ya, gue nggak bisa ngejudge karena gue takutnya kalau ya gue seperti ini mungkin gue akan menaludah gue sendiri. Tapi kalau gue lihat sendiri sih kayaknya dia bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena apa? Kalau kita lihat flashback seperti film dahulu, contoh deh kayak Heath Ledger dulu tuh pertama kali ketika dia itu akan diaudisi sebagai Joker, dia itu benar-benar dihujat sama banyak banget orang-orang dan bahkan semua netizen. Pada saat itu kan yang namanya internet kan belum sepadat kayak sekarang ya. Tahun 2008 ini benar-benar yang sedikitnya tentang informasi. Dan bagi yang mereka udah tahu yang Heath Ledger tuh kebanyakan dia tuh main film-film drama dan dia tuh selalu dihujat karena apa? Dia nggak cocok sebagai peran Joker. Yang bisa dibilang tuh Heath Ledger dia tuh nggak pernah memerankan tokoh villain. Sebenarnya dia dibuat sebagai peran villain bisa dibilang tuh sangat ikonik. Dan ya pada saat itu gue masih ingat orang-orang itu mengatakan Heath Ledger itu nggak cocok. Wah, Heath Ledger itu apaan tuh? Dia tuh bukan aktor action, dia tuh aktor drama gitu. Banyak yang ngomong gitu. Tapi setelah filmnya rilis, oh my god, semua ekspektasi kita hancur semuanya. Heath Ledger tuh bahkan sebagai Joker yang paling realistis sekarang Heath Ledger ya, dan udah menyamai si Joaquin Phoenix. Nah kalau yang gue lihat situ, gue nggak mau apa yang udah pernah terjadi Heath Ledger terjadi sekarang ya, karena ya kita nggak tahu ya, namanya kemampuan aktor kan bisa berubah-berubah dan namanya juga aktor ya, dia bisa merubah
mengubah alter egonya dan sebagainya macamnya. Namanya juga aktor, dia pinter acting gitu ya. Jadi untuk Barry Keoghan sih gue pengen tahu sih kalau dia bener-bener dia berperan sebagai Joker di sini ya, karena ya kita masih belum tahu ya dia skripnya seperti apa, Jokernya seperti apa. Apakah dia cuma Joker yang biasa ataupun dia adalah Joker yang membunuh orang tuanya, atau si Joker ini punya rahasia dengan Batman. Gua nggak tahu ya mereka membuild up Joker di sini seperti apa, karena kita belum tahu informasi apa-apa. Karena sampai sekarang film The Batman ini hanya berfokus ke dua film doang, The Riddler sama The Penguin doang. Selanjutnya kita nggak pernah diberitahu seperti apa aja, seperti itu sih. Makanya kalau gua tuh ini ngomong, orang-orang bilang kadang, oh bang itu di tahu-tahu akhir tuh Joker. No, gua tahu banget Joker tuh ketahui seperti apa, dan bahkan Joker kalau ketawa pun tuh ada ciri khasnya. Hahaha. Dan juga tawangnya itu ada ritmenya, atas bawah ada gelombangnya gitu loh. Nah di sini tuh nggak ada. Jadi cuma ini ketawanya Paul Dano sih. Ini udah kelihatan banget ketawanya Paul Dano karena dia ngomongnya Bruce Wayne. Nah, kenapa gue bilang seperti itu? Karena gini, yang gue analisis dari dahulu ya, di komik itu, bahkan kalau di game, bahkan kalau di film, Joker itu walaupun dia tahu identitas Batman alias Bruce Wayne itu nggak peduli identitas Batman siapa sebenarnya, baik pun itu Bruce Wayne ataupun Alfred Pennyworth atau siapapun itu, dia nggak peduli. Joker itu nggak peduli siapa identitas Batman sebenarnya, karena ya yang dia mau itu adalah ketika Batman ada di Gotham, dia ingin melakukan sebuah tindakan kriminal. Kalau nggak ada Batman di Gotham ya dia lebih baik mendekam di penjara, karena Joker itu adalah orang yang sangat-sangat mengidolakan The Batman, sehingga dia menganggap Batman itu adalah rival terbaiknya, just seperti itu. Makanya itu yang membuat Joker itu sangat unik di sini. Dan juga kalau gue lihat kayaknya Joker nggak akan seperti ini kalau mereka udah baca komiknya, karena memang Joker itu nggak peduli siapa itu Batman, jadi seperti itu. Dia hanya peduli bahwa Batman itu ada dan dia ada di Gotham, dan dia berusaha untuk menjatuhkan Batman dengan tangannya sendiri, jadi seperti itu. Karena kalau kalian masih ingat di adegan si The Dark Knight yang di sel di Batman sama Joker, mereka ada di ruang interogasi, si Joker kan ngomong, gue gak peduli siapa lo, yang penting kalau ada lo, gue bisa beraksi sesuka hati gue, dan gue tidak akan pernah membunuh Batman, karena kalau gak ada Batman dia merasa hampa. Itulah Joker, itu namanya seorang psikopat yang bisa dibilang itu sangat mengidolakan Batman dan menganggap dia sebagai teman atau musuh terdekatnya dia. Nah seperti itu namanya psikopat gitu loh. Nah seperti itu, makanya Joker tuh nggak akan pernah membunuh Batman, malah justru Joker tuh butuh Batman gitu loh. Jadi seperti itu, makanya ini bisa dibilang sebagai villain sangat-sangat unik lah di DC Universe. Nah kayaknya untuk The Batman ini kayaknya kalau kita lihat dari TV spot Japan di situ, ini kayaknya untuk akhir-akhir ini kayaknya identitas Batman akan terungkap sih, walaupun dia masih Batman Year 2 ya, kayaknya seperti itu. Kami kalau menurut gue sih, kalau plotnya akan dibuat seperti itu kayaknya akan terlalu cepat sih, karena kita baru dapat film franchise Batman ya. Kalau dia di reveal terlalu cepat di publik bahwa semua orang tahu bahwa Bruce Wayne adalah Batman, ya paling udah kacau duluan. Karena ya kalau mereka ingin mengembangkan ini ke Justice League versi mereka ke Earth 2 ini, gua nggak tahu rencana Matt Reeves seperti apa, gua nggak tahu rencana Warner Bros seperti apa untuk mengembangkan cerita The Batman tahun 2022 nanti. Tapi yang jelas untuk nanti ya gue sangat mengharapkan banget sih ya The Riddler seperti apa, konsepnya seperti apa. Gua mau tahu Matt Reeves ini membuat The Riddler sekejam apapun, gua mau tahu seperti apa seperti itu. Apakah dia bisa menyaingi DCU atau dia bisa menyaingi The Riddler versi Gotham, karena sampai sekarang The Riddler paling gue suka di sini adalah Gotham series, Pak. Gotham series bisa dibilang The Riddler paling sangat ikonik dan juga membuat masa kecil gue bahagia. Nah, seperti itu, karena ya tanpa ada dia pun, waduh, The Riddler memang villain sangat-sangat cerdas memang ya, dan ya juga dia itu juga orangnya flamboyan ya. Nah, ini yang gue suka dari Riddler, dia tuh bukan villain serius, no, dia nggak seperti itu. Nah makanya gue pengen apakah Paul Dano bisa memerankan The Riddler sangat-sangat berbeda atau enggak. Gue mau tahu aja sih, karena bener-bener literally kostumnya aja udah beda, Pak. Nah dia pakai topeng sama pakai jaket hijau itu bisa dibilang sangat-sangat berbeda dengan apa yang pernah gue lihat pada saat gue masih kecil sama gue masih remaja dulu, seperti itu ya. Makanya gue mengharapkan banget apakah bisa. Nah kita tunggu aja nanti di film kedepannya di Maret nanti ya. Itu analisa gue kenapa gue tidak mengatakan ini Joker, karena jelas ini bukan Joker. Nah ini mohon maaf ya buat kalian yang ketika kalian menonton video ini kalian mengira, oh bang Mario sotoy banget loh. Kalian coba lihat ternyata berkali-kali ketika kalian lihat di adegan terakhirnya, itu jelas-jelas ketawanya si Paul Dano, bukan ketawanya Joker alias si punyanya Barry Keoghan mungkin ya. Seperti itu, makanya bisa dibilang ini bukan Joker. Nah gitu. Tapi mungkin Matt Reeves bisa ada rencana untuk mengeluarkan Joker ini versi The Batman versi dirinya ya, seperti itu. Mungkin pastilah ya, pasti. Tapi ya kita tunggu aja seperti depannya, karena gini,
film-film Batman tuh ya, banyak banget yang kurang dieksplor. Contoh Court of Owls ini belum dieksplor sama sekali oleh film Batman. Dan juga Deathstroke itu belum ada loh, belum ada. Bahkan di DCU itu hanya sebagai edisi Nightmare sama edisi yang ketika series itu akan membuat Legend of Doom itu pun hanya sangat sedikit gitu loh. Jadi ini sangat-sangat sedikit banget dan gua mau kayak Deathstroke atau berbagai macam film Court of Owls mungkin Talon mungkin atau ya siapapun itu mungkin Killer Croc atau sebagainya. Itu banyak banget film-film Batman yang belum diekspor, makanya ya mungkin Joker bisa menjadi utama tapi ya jangan terlalu mendominasi kalau menurut gua sih seperti itu. Makanya ya kita tunggu aja untuk rencana Marvel berikutnya dan apapun berita nanti gua akan sampaikan kepada kalian di sini, oke? Itu cuma video kali ini mengenai unek-unek gua dan juga analisa gua kenapa banyak orang yang mengatakan bahwa ketawa ini adalah ketawa Joker. Nah, ini banyak banget yang mereka tuh salah gitu loh seperti itu. Kalau kalian punya pendapat atau kalian punya argumen yang lain, oke? Mungkin kalian punya oh bang itu Joker bang karena gini-gini tulis aja di kolom komentar di bawah, oke? Karena gua pengen tahu reaksi kalian dan gua pengen tahu interaksi dari kalian karena gua jujur aja gua tuh suka banget dengan kalian selalu komentar. Gue suka banget dengan kalian selalu berkoneksi dengan gue suka banget dengan kalian selalu berinteraksi dengan gue di kolom komentar. Sehingga gue juga tahu penonton gue enjoy apa enggak. Nah, gue betul like aja. Gue nggak berpacu di view sih kalau gue ya, karena gue lebih orangnya gue tuh pengen apakah audiens gue Mario Puzzle sekalian menonton video ini, apakah mereka enjoy menonton video ini. Nah, tulis di kolom komentar di bawah, oke? Dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, terima kasih udah menonton video ini guys. Coba like, comment, dan subscribe. Nunggu gue buat video mendidik kalian semua karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini untuk kalian, oke? Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.